Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak itu adalah tanggung jawab bapak dan ibu. Yang mana pendalilannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan kepada api neraka. Dan jadikanlah anak-anak kalian ahlikum dan istri-istri kalian untuk terjauh dari api neraka. Maka khitab ini khitabnya untuk para bapak agar takut dirinya kepada Allah dan dari api neraka, dan kepada para bapak agar mengajari anak dan istrinya, atau jika dia tidak mempunyai ilmu, mengajak anak dan istrinya untuk diberikan tarbiyah yang Islamiyah. Tarbiyah yang menyebabkan dia selamat dari api neraka dan masuk kepada surga. Itu makna dari ayat ini. Maka dari sini menjadi kewajiban bagi seorang laki-laki terutama, dan dibantu oleh perempuan dari istri kita, untuk mentarbiyah anak kita. Namun yang jadi masalah untuk laki-laki di atas segalanya, karena Allah berfirman, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin dari perempuan. Sehingga di sini dia bertanggung jawab untuk anak dan istrinya, dan tarbiyatul aulad butuh kepada dukungan istrinya, sehingga bersimbiosis mutualisme antara suami yang soleh dengan istri yang solehah akan mengeluarkan anak-anak yang soleh dan solehah. Maka kewajiban ini dari Al-Quran juga datang di dalam hadis. Hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin. Maka khitabnya lafadz kullu yufidul umum, memberikan makna bersifat umum, general, bersifat global. Setiap kalian adalah pemimpin. Maka lafadz kullu bersifat umum, seperti Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi itu akan fana. Dan juga kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Falafat kullu yufidul umum. Wa huna kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Maka setiap kalian pasti akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin. Dan disebutkan di hadis warajulu ra'in ala baitih wa ahli baitih. Maka laki-laki dia pemimpin dari keluarga dan apa yang ada di bawahnya. Maka ada kemungkaran, kemudian dibiarkan oleh seorang suami, istrinya melaksanakan kemaksiatan ataupun yang sebagainya dari anak-anaknya, maka di sini harus dibongkar oleh sang suami yang mempunyai pertanggungjawaban. Dan begitupun bagi perempuan. Dan begitupun imra'ah ra'iyah ala baitiha. Maka dia juga mempunyai tanggung jawab atas rumah dan anak yang dititipkan oleh suami kepadanya. Maka inilah pendalilan dari sunnah. Dan bahkan di dalam sunnah dari Ma'qil ibni Yasar, yang mana hadis ini muttafaqun alaih, disebutkan oleh Nabi, ma min ra'in yastar'ihillah wa huwa mata wa ghashin an ra'iyatih lam yarih raihatal jannah. Maka barang siapa seseorang yang menjadikan dia itu pemimpin, memimpin kepala keluarga paling kecil, skup kecilnya, dan yang lebih agak besar menjadi pemimpin RT, pemimpin RW, pemimpin daerahnya, dan bahkan memimpin kota madianya, kabupatennya, dan memimpin provinsinya menjadi gubernur, ataupun pemimpin dari negeri, presiden dan raja, maka semuanya man yastar'ihi ra'iyah.
semuanya yang diberikan beban kepemimpinan mati dalam keadaan mengkhianati apa-apa yang diwajibkan dari apa yang diamanahkan kepadanya, seperti keluarga yang menelantarkan anak dan istrinya dalam keadaan kemaksiatan dan dia tidak mencegahnya karena takut dari istrinya, takut dari anaknya, takut dari mertuanya dan sebagainya, maka ini akan terancam dengan hadis ini.